Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memudahkan jalan dakwah Buya Yahya beserta tim Al-Bahjah. Buya, izin meminta nasihat. Beberapa tahun ini generasi muda Indonesia sedang dilanda tren ogah menikah atau menunda pernikahan. Sehingga terjadi penurunan angka pernikahan sekitar 60% dalam 10 tahun terakhir. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya tingginya biaya pernikahan, mengejar karir atau pendidikan, kekhawatiran beban hidup jika harus menanggung keluarga sendiri dan orang tua, atau yang dikenal dengan istilah generasi sandwich, dan juga trauma atau ketakutan menghadapi masalah rumah tangga dan perceraian. Hal tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya perceraian dari pernikahan usia muda. Tren menunda pernikahan ini tentu ada sisi positif dan negatifnya. Sisi baiknya, seseorang bisa lebih mempersiapkan diri secara mental dan finansial sebelum membina rumah tangga. Namun sisi negatifnya adalah adanya ancaman krisis populasi karena semakin sedikitnya bayi yang terlahir. Dan juga adanya peningkatan kasus menikah karena hamil di luar nikah. Dan tentu saja tren menunda pernikahan ini berpengaruh pada makin banyaknya pemuda yang memilih pacaran saja dulu untuk mengatasi rasa kesepiannya. Mohon nasihatnya Buya agar generasi muda ini tidak terlalu takut menikah dan agar berani menikah dengan kesiapan lahir batin. Syukran Buya. Dalam kekacauan itu kadang tidak tampak jelas mana sebab, mana akibat. Sebabnya menunda nikah itu apa? Atau karena dia telah menikmati dengan sesuatu yang haram? Atau karena, jadi sehingga menunda pernikahan karena apa? Kebutuhan saya bisa saya penuhi tanpa dengan nikah. Itu bagi orang normal. Kecuali nanti kita masukkan orang yang tidak normal. Jadi dengan banyaknya menunda pernikahan itu, bisa jadi, biarpun tidak semuanya, ada orang memang tidak punya hasrat menikah. Memang Allah jadikan dia tidak punya hasrat menikah sama sekali, tidak ada bangkit syahwat dan sebagainya. Maka ini lain cerita. Kami bicara dengan orang normal seperti normalnya kambing dan kucing. Urusan untuk hasrat, kemudian punya keturunan, itu adalah fitrah. Jadi binatang pun punya fitrah ini. Jadi fitrahnya binatang masih normal. Sehingga binatang terus beranak pinak. Beranak pinak itu fitrah. Dan manusia normal pun pasti merindukan itu semuanya. Coba manusia normal, kita tidak bicara yang tidak normal. Sehingga yang tidak punya anak pun kadang sedih, biarpun seharusnya tidak perlu sedih. Sedih karena fitrahnya. Tidak boleh sedih kalau sudah ketentuan Allah, nggak boleh sedih. Karena apa? Kalau tidak diberi anak sebetulnya telah diringankan dia, tidak punya beban kewajiban terhadap anak. Tapi secara fitrah dia sedih, kenapa aku tidak punya anak? Dan ingat kami sampaikan, kami bicara anak, jangan sampai nanti bersedih berlarut-larut yang tidak punya anak. Untuk masuk surga tidak harus dengan anak kok. Siti Aisyah nggak punya anak, Manuel nggak punya anak. Cuman kami bicara tentang anak dulu, mohon maaf yang tidak punya anak, Anda tidak harus perlu bersedih hati. Ya, semua manusia normal pengen punya anak. Pengen punya anak. Tidak ada yang tidak punya anak. Kalau sudah tidak ada keinginan di sana, pasti fitrahnya yang nggak beres. Dan untuk mempunyai anak sendiri ada aturannya dalam Islam untuk memilih pasangan dan seterusnya. Memilih, karena anak harus menjadi anak yang bakal ngerti kebaikan. Yang pada akhirnya juga bisa baik dengan dia sebagai ibunya, dia sebagai ayahnya. Yang bisa menjadikan sebab keselamatan, apalagi punya keimanan di akhirat itu kan. Jadi merencanakan pengen menikah, itu adalah bagi orang yang punya akal sehat. Fitrahnya selamat, kemudian akalnya sehat. Fitrahnya nggak selamat, dia tidak mau menikah. Nggak tahu, bahkan nggak pengen menikah. Bahkan nggak pengen punya anak dan sebagainya. Coba, kalau nggak pengen punya anak, pasti dia perlu dibawa ke psikolog. Dia ada permasalahan dengan dirinya. Semua ini kalau orang normal ditanya, Anda pengen punya anak, pasti pengen punya anak. Hanya beda-beda waktunya saja. Belum sekarang, tahun depan. Tapi semuanya pengen punya anak. Biarpun itu wanita-wanita semuanya tahu melahirkan sakit yang kayak apa, tapi masih pengen punya anak. Yang sudah melahirkan pun pengen melahirkan lagi kok. Itu normal fitrahnya. Ini sudah cukup untuk menjadi rambu-rambu bahwasanya jika ada orang
yang tidak ingin menikah, kalau memang masih punya hasrat, kemudian kok dia masih tidak menikah, pasti yang salah adalah mental yang perlu dibenahi dia. Apalagi naudzubillah nanti mencari kepuasan dengan sesama jenis kan tidak akan menghadirkan keturunan. Atau termasuk cari kepuasan dengan seliar-liarnya juga bukan petunjuk agama. Tidak akan menciptakan generasi yang hebat karena asal berhubungan. Sehingga mereka akan berpikir bahwa yang diatur oleh Islam itu adalah indah. Menikah dengan memilih, merencanakan, sehingga nanti hadir ke generasi dididik yang benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di saat fitrahnya sudah hilang, nggak pengen menikah. Atau hasratnya masih ada, dia liar. Nah, sehingga karena dia sudah biasa dengan liar, dia nggak berpikir lagi tentang pernikahan. Sehingga munculnya terjadinya perzinaan. Misalnya di semua agama, rata-rata melarang juga perzinaan. Akan tapi bedanya adalah, ada di antara agama yang tidak terlalu mengagungkan pernikahan. Kalau dalam Islam mengagungkan, nikah adalah agung, diridhoi oleh Allah, baginda, disaksikan oleh orang, dan seterusnya, itu nikah. Jadi, di saat orang itu tidak mengagungkan pernikahan, jadi bukan mengatakan zina rendah loh ya, karena zina mereka juga nggak mau pada dasarnya, pezina pun juga mengingkari. Bukti kalau ibunya zina juga nggak mau kok dia, bapaknya zina juga geli dia, biarpun dia berzina. Seorang telah berzina, dia pun juga nggak mau kalau anaknya dia berzina. Jadi akal sehatnya masih berkata, itu tidak baik. Nah permasalahannya, kenapa terjadi perzinaan? Ya, tadi yang disampaikan dari pertanyaan itu adalah mengarah ke situ. Bahwasanya di saat seorang tidak mengagungkan lagi pernikahan, bukan suatu yang menjadikan dia mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Di saat nikah sudah tidak diagungkan, maka derajat nikah akan turun. Sehingga karena sudah derajatnya turun, orang tidak akan memandang lagi menikah, sehingga urusan syahwatnya tidak peduli apakah dengan zina atau dengan nikah. Itu permasalahannya. Sehingga kalau orang mengagungkan pernikahan, baik dia sebelum nikah atau setelah nikah, susah masuk zina. Kenapa? Di balik pernikahanku ada ridho Allah, ada pahala. Aku menyentuh tangan istriku, ada dapat pahala. Tapi menyentuhnya haram. Maka ada kekeroposan keimanan di sini. Tentunya bicara dengan orang awam yang punya masalah besar, tidak cukup tidak keimanan, tapi logis, sesuatu yang logis juga perlu. Ini kita bahas keimanan dulu. Karena nikah adalah agung, maka yang sudah, yang belum pernah menikah pun berpikir bagaimana aku akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Maka berpikir tentang pernikahan. Kalau ingin mencari kesenangan pasti dengan cara ini. Sehingga karena nikah dianggap sesuatu yang dahsyat, yang agung, akan dicari. Akan dikejar itu yang halal. Maka dari itu memahamkan ini tentang agungnya pernikahan ada hubungannya dengan keimanan. Tapi sebaliknya kalau sudah tidak ada, tidak mengagungkan pernikahan, yang belum menikah mudah melakukan zina. Bahkan yang sudah pernah menikah pun dia akan masuk wilayah ini. Karena apa? Tidak menganggap pernikahan itu adalah agung. Nikah agung, sentuhan tangan kita ada pahala. Apakah kita tidak yakin dengan pahala yang menjadikan sebab kita bahagia di akhirat nanti? Jadi permasalahan kita dari sini kurang mengagungkan pernikahan. Bahwa di balik pernikahan ada ridho Allah, ridho Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan, apa ini muwahin bikumul umam. Aku akan bangga dengan pernikahan. Karena dengan pernikahan kalian akan banyak keturunan dan seterusnya. Nabi merindu. Di samping itu ada syahwat. Bahkan Nabi mengatakan, seorang laki-laki mendatangi suaminya adalah seperti sedekah pahala. Terus kita sadar makna ini, mustahil susah melakukan kehinaan. Sekecil apapun. Tapi bagaimana seorang ini permasalahan adalah akhlak, kroposnya iman. Kita membahas kroposnya iman dulu. Samping ada kroposnya mental. Kroposnya iman, sudah punya halal karena melakukan kehinaan. Bagaimana ini? Sudah punya halal, berarti lupa Allah dia. Karena dia biasa dengan mengintip yang haram, akhirnya terbiasa dengan haraman. Makanya bisa mana sebab, mana akibatnya. Atau sebabnya karena dia biasa dengan haram lalu tidak rindu nikah. Bisa jadi begitu. Karena bagi dia kalau melampiaskan syahwat gampang saja, saya bisa menyelesaikan dengan gampang kok. Ngapain susah-susah? Nggak tanggung jawab lagi, kalau saya menikah nanti, wah saya menghamili orang, nanti saya ngerawat. Nah, ini padahal hidupnya orang beriman bukan egois. Kalau seorang suami menikahi seorang istri, bareng-bareng dong anak dirawat bersama, ini kebahagiaan, kan indah. Kalau orang normal pasti rindu untuk punya keturunan. Nah, sekarang masuk rasa takut. Maka kami sampaikan kepada siapapun Anda, yang Anda takut memasuki pernikahan, karena takut mempunyai beban dan sebagainya,
Anda harus datang kepada psikolog untuk menata mental Anda kembali, kemudian Anda kuatkan iman, agar Anda tidak ragu lagi menuju wilayah halal. Jangan sampai kita menikmati yang haram, na'udzubillah, haram. Nah, kemudian munculnya di hari ini katanya orang tidak menikah. Problemnya itu karena mentalnya juga, karena kroposnya iman. Mental. Sebab Anda pun sebagai seorang ibu, kalau punya anak perempuan lalu berkata, Mama saya nggak pengen punya anak, Anda pun gelisah, Anda sedih. Seketika itu spontan, ayo. Jangan kau ngomong nggak punya anak, sedikit tertunda saja bertanya kapan kau punya anak. Normal. Maka dari itu justru tanda kasih sayang kami kepada mereka itu adalah, yuk kita jadikan mereka sadar kembali bahwasanya untuk kembali kepada normal. Nggak perlu rasa takut itu. Adapun permasalahannya adalah takut beban kehidupan dan sebagainya. Beban kehidupan itu ada hubungannya dengan tamak kita dan rakus kita. Kalau kita biasa membiasakan hidup sederhana, kita akan capek. Karena kita biasa hidup dengan ambisi atau hidup kita diatur oleh cara hidupnya orang lain. Kalau kemarin dalam hikmah terakhir kami sampaikan, cari perhatianmu itu adalah, kalau kita mencari perhatian terus, apa kata orang, seolah-olah kita meletakkan belenggu di atas leher kita sendiri. Apa kata orang, kita bingung. Orang beli motor baru, kita bingung. Orang ini terus bingung. Nah, kita dikuasai oleh ketamaan. Ikut-ikutan, handphone baru, beli. Kita pengen beli, terus tersiksa. Makanya itu jadikan hidup susah. Tamak, rakus, dan Nabi melarang yang demikian itu. Karena kita melanggar Nabi, makanya nikah kok jadi takut. Kenapa? Nikah nanti kayak beban. Mana? Kalau berpikir cerdas, sebelum nikah Anda makan atau tidak? Makan. Istrimu makan atau tidak? Makan. Sumbernya Allah kasih. Ya, tentunya sederhana sekali kalau kita berpikir. Kemudian sambil sama-sama cari makan, kan bisa. Kan dia lebih cerdas daripada dia cari makan sendiri, perempuan cari makan sendiri, nggak bisa cari kepuasan yang halal. Tapi ini cari makan bareng-bareng bisa cari kepuasan yang halal. Tentu orang cerdas dia. Anak sama, dididik dengan cara yang benar bersama-sama. Sekarang mendidik anak pun, kenapa ada orang mendidik anak mahal dan sebagainya? Khayalannya bukan bagaimana anak selamat. Khayalannya nanti sekolah, anakku harus masuk sekolah ini. Masuk SD saja berapa ratus juta. Loh, dia salah berpikir. Memang untuk menjadi orang hebat harus sekolahnya mahal-mahal seperti itu. Biasanya pergaulan, cara pandang, tamak, rakus kepada dunia menyiksa dirinya. Sehingga menikah itu jadi beban. Belum apa-apa beban. Mana ada mesrana, mana indahnya. Dan memang dalam pernikahan harus ada persiapan, akan tapi tidak boleh menjadi ketakutan di saat kita mempersiapkan diri. Itu pembahasan pernikahan. Dan ini sebenarnya ada silsilah ya, panjang, nggak boleh, nggak cukup. Jadi ada permasalahan-permasalahan kenapa orang tidak mau menikah dan sebagainya. Kita lacak apa sebabnya. Dan ada memang yang mohon maaf seorang laki-laki tidak mau menikah karena mohon maaf memang dia tidak punya fungsi sebagai seorang laki-laki karena sakit dan sebagainya. Seorang perempuan mungkin juga demikian ada. Tapi dalam keadaan normal. Dia tidak pengen nikah tapi suka nonton film kotor, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Lah inilah yang kita bahas. Sehingga tadi agak ada orang hamil luar nikah dan seterusnya dan seterusnya. Secara umum kami ajak, ayo kita sadar semuanya. Takutlah kepada Allah yang pertama. Kemudian di saat Anda menemukan diri Anda itu sudah tidak normal, Anda segera datang pada ahlinya agar dibenahi mental Anda, psikolog. Takut kepada Allah, mental Anda normal. Kemudian setelah itu, yakini dalam hidup ini adalah mudah. Apa untuk menjadikan hidup Anda mudah? Biasakan dengan sederhana. Kalau 3 prinsip ini mudah Anda menikah. Ya, iman Anda kuat. Karena iman Anda kuat, Anda susah melakukan yang haram. Lihat, enggak. Sementara syahwat saya tinggi, karena syahwat saya tinggi, daripada saya yang haram, saya cepat nikah. Malah cepat nikah dengan keimanan. Tapi karena keropos saya iman, nyicipi dikit-dikit. Coba-coba. Nanti sajalah. Nanti saja. Terus syahwatmu gimana? Ya kan saya bisa nyuwil sedikit-sedikit. Nah ini bahaya karena keropos imannya. Maka kuatkan iman, mentalmu sehat, biasakan dengan sederhana, maka selesai problem ini. Kalau orang biasa dengan ketamaan dia akan puas. Nabi yang menyebutkan kalau seandainya diberi 1 lembah emas, kekayaannya dia minta lembah yang kedua, 2 ketiga. Ya ini persiapan kok menjadi sesuatu yang berat. Lah, siapa yang mempersiapkan pendidikan anak bagaimana? Fakultas kedokteran 500 juta, 700 juta. Memang anak sukses harus pakai jadi dokter. Ya seperti itu. Jadi cara berpikirnya menjadi berat karena apa? Dia telah membiasakan gaya hidupnya orang terhadap dirinya sendiri. Terus seksa dia, takut. Akhirnya apa? Sudahlah, tidak berani menikah karena takut nanti punya anak beban, syahwatnya tinggi, sudah zina saja, bayar 100 ribu, 60 ribu, selesai. Na'udzubillah.
Akhirnya masuk dalam kehinaan. Jadi yang kami himbau kepada orang-orang yang punya masalah semacam ini adalah tadi kuatkan iman agar kita menghindar dari yang haram, yang belum menikah pun dia akan waspada justru di saat dia. Jadi begini, kalau Anda, mohon maaf, kalau Anda memang haus betul, kemudian Anda tidak usah nyicipi, memang ada buah-buah, tapi minuman di sana sangat enak loh ya. Ada buah sedikit-sedikit, dan Anda dicipi pun ternyata bukan tambah seger, Pak. Sudahlah, Anda jangan mikiri sesuatu di godaan ini. Anda fokus sana, cepat jalanmu kencang sana. Biar segera dapat minuman. Selagi Anda menutup enggak, Anda akan lari kencang ke sana. Selagi Anda menghindar dari yang haram, syahwat Anda tinggi, Anda kencang menuju yang halal. Pasti itu. Kenapa? Obatku ini hanya halal itu. Di sana halal harus kau kejar. Maka dia akan bertanya pada temannya, tolong carikan saya pasangan yang baik, yang ini. Terus akan berpikir menuju yang halal. Tapi kalau sudah menyicipi yang haram, ini bagi yang belum menikah. Yang sudah menikah kalau sudah mencicipi yang haram, dia akan menghentikan dia dari menikmati yang halal. Hati-hati. Kropos iman tadi itu, na'udzubillah. Kropos iman. Kadang sudah punya suami yang halal, dia melakukan kehinaan. Dan ini ada terjadi, kadang kita sedih dengan orang-orang semacam itu. Seorang suami punya halal, dia melakukan kehinaan. Istri. Dan kalau sudah membahas ini, kami akan bahas tentang sebabnya. Sebabnya lagi adalah tontonan yang tidak benar dan sebagainya. Membangkitkan syahwat. Dia hanya hidup hanya untuk membangkitkan syahwat-syahwat. Sehingga melakukan kehinaan. Seorang perempuan tampak dia solehah, tampak ini, diam-diam melakukan keharaman. Seorang laki-laki pun juga demikian, keharaman. Kenapa? Tidak takut pada yang haram itu membahayakan. Kalau jadi perawan susah menikahnya, karena nggak akan didorong untuk mencari yang halal. Ya, kalau sudah menikah pun dia akan susah bahagia yang sesungguhnya. Karena apa? Dia masih melirik yang haram. Tapi dengan halal akan cukup, hati-hati. Halal. Sehingga di dalam Islam pun dikasih ancaman besar. Yang puja-puja suami lalu melakukan haraman, hukumnya rajam karena dosa gede. Agar tetap indah dalam rumah tangganya. Ini adalah Islam indah. Tapi kalau tadi ini yang disebutkan dalam pertanyaan adalah permasalahan. Kroposnya iman, mentalnya yang tidak benar, cara hidupnya yang disiksa, dia tersiksa dengan mengikuti cara hidupnya orang lain. Jadi harus punya ini enggak? Sederhana. Di kampung masalah kita menemukan orang bahagia. Bahkan yang sekarang anaknya sukses-sukses pun juga bukan orang kaya raya dia. Kita lihat pendidikannya benar, baik, sukses, banyak. Seperti itu. Jadi yang menjadikan Anda nyaman dalam hidup adalah biasa dengan kesederhanaan. Kalau Anda bisa belanja harga 10.000, kenapa harus memaksakan harga yang 100.000? Action, oh teman saya beli itu, saya coba-coba. Kadang-kadang belanja pun latah, asal beli. Bukan sesuatu yang dia butuhkan. Seperti itu. Jadi permasalahan dan pertanyaan Anda terselesaikan dengan 3 hal yang kami simpulkan tersebut. Kalau memang Anda punya permasalahan kok nikah, kemudian takut malah, generasi sandwich dan sebagainya. Ini kan orang tidak mau amal. Kalau saya misalnya, tiba-tiba punya anak, lalu saya biayai anak saya. Ibu saya biayai, bukankah yang memberikan kekuatan saya adalah Allah? Saya beruntung dong. Saya bisa punya amal di saat saya menolong ibunda saya, ayahanda saya. Saya bisa menyokolakan anak saya. Lu seneng dong, kenapa pusing? Lah kok mau berbuat baik? Kok mau berbuat baik itu sudah pada bingung. Waduh saya kalau ketemu dia nanti aduh belikan raktir dia. Nah kok takut neraktir? Pasti orang pelit itu ya. Takut neraktir itu orang pelit. Orang nggak punya jiwa tolong menolong. Akhirnya dia maunya sendiri saja kalau sama orang dah. Giliran dia ngasih minum, saya nggak ngasih ya, saya ngasih rugi dong, saya ngasih nanti. Pelit. Jadi itu. Jadi pengen punya anak tuh takut. Hartanya dimakan sama anak. Dimakan ibunya takut. Kan tidak ada iman itu semuanya. Kalau seorang anak bisa menghormati ibundanya, membiayai ibundanya. Kan dia ngerti itu bakti surga pahalanya. Kan mudah, senang. Dan kalau seandainya kita tidak mampu, tidak dosa, kok selesai kok dengan keimanan. Kenapa harus takut? Generasi sandwich ada beban di atas, beban di bawah. Kok takut beban? Yang enak nanti kalau sudah masuk surga nggak ada apa-apa. Di dunia seperti itu. Bahkan orang hebat akan berpikir, saya akan berusaha bagaimana menolong tetanggaku yang fakir semuanya. Bukan sekedar bapak dan anak, wahai hamba Allah. Maka coba mana jiwa tolong menolongnya orang yang takut generasi sandwich. Apakah kebayang orang itu akan nolong tetangga? Ayo. Mau menolong bapaknya saja mikir dia.
Membantu anaknya saja mikir dia. Bagaimana membantu nyantuni fakir miskin yatim piatu. Sementara Islam mengajak kita lebih jauh dari itu. Bukan sekedar bapak dan ibu. Hanya nanti ada tambahan. Jika engkau menolong, memberi nafkah kepada orang fakir di sana, itu adalah pahala besar. Dan jika yang fakir kerabatmu, pahala plus pahala. Kan indah seperti itu. Apalagi ibumu sendiri. Apalagi anakmu sendiri. Sampai dikatakan ada satu ketika, ya Rasulullah, aku punya rizki, punya harta. Bagaimana aku gunakan untuk jihad di jalan Allah, atau aku berikan nafkah kepada istri dan anakku? Nabi menjawab, kau berikan untuk istri dan anakmu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Loh kan enak. Makanya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan orang yang keropos iman, mentalnya tidak beres, kemudian ada hidupnya, ada action gaya. Itu kan gaya hidup. Kemarin saya sampaikan atau di mana. Orang hari ini gayanya hidup, pengen diatur oleh orang lain. Gara-gara kerja di kota, itu kalau pulang ke rumah itu nggak bisa kalau kecuali harus tampak keren. Mobil rental, bagi-bagi duit, ngutang, nyungsep dia. Gaya, action itu. Itu kan hidupnya orang tersiksa dia. Padahal dia tuh nggak punya duit, dia nggak berani pulang. Kenapa nggak berani pulang? Kalau saya pulang tuh kan saya harus bagi-bagi duit. Oh, pengen dilihat orang kalau kaya dia. Padahal nyungsep dia. Hari ini pun model begitu. Ada suatu ketika ada seorang ibu-ibu, kita ceritakan kemarin, ngada pada kita urusan anaknya nggak bisa bayar sekolah. Ya saya pikirkan anak kami waktu itu masih sekolah di Cirebon itu kan anak kami 1 bulan 75.000 kan? 75.000. Saya tanya, ibu berapa per bulannya? 1.200.000. Kaget saya. Saya aja 75.000, dia yang minta ke saya, anaknya sekolah sebulan 1.200.000. Cuma dia orang nggak mampu, tapi sekolah kan anak itu sekolah mahal, action dia. Dipikir kalau anaknya sekolah mahal langsung jadi kaya. Ini ada. Ya model hidup orang begitu yang tersiksa. Oh, kita saja masukkan anak sebulan 75.000 dan sekolah anak kita juga bisa belajar. Orang yang minta bantuan kita minta berapa? 1.200.000. Ini saya yang gila atau siapa ini? Saya bingung ini. Akhirnya dikatain nasihati. Cuman action hari ini action. Masukkan sekolah harus mahal, harus ini, harus itu. Itu namanya hidup kita diatur oleh orang. Maka seperti kita meletakkan bengkulu di leher kita, sehingga nikah pun ketakutan dan sebagainya. Coba kalau orang punya prinsip 3 ini, mentalnya sehat, dia normal, saya pengen punya keturunan yang baik, dia mencari istri solehah, pinter, hebat, suami yang soleh ini. Kemudian dia punya iman, takut yang haram, lihat tahu. Nah, kemudian setelah itu apa? Biasa dan sederhana. Oh gampang, sehari nikah masal. Ada nikah masal, hidupnya sederhana, nggak usah bising. Kadang-kadang diseksa, wah maharnya harus begini. Mungkin dia berkata, lu nikah kan perlu makan. Nggak nikah pun juga perlu makan kok Pak. Mulai kapan orang nggak perlu makan? Cara berpikir Anda itu bagaimana? Lalu berkata ada, pernikahan dini bermasalah. Pernikahan dini yang bermasalah itu adalah pernikahan yang terpaksa hamil duluan dan sebagainya. Tapi kalau nikah yang direncanakan, itu ya direncanakan. Seperti itu. Tolong dibedakan. Jangan menyalahkan nikah dini. Semoga Allah memberikan pada kita kekuatan iman. Yang belum menikah menjaga diri, yang sudah menikah semakin takut kepada Allah. Sehingga yang halal semakin indah. Dan semoga Allah mencukupkan rizki kita. Memberikan pada kita sifat qanaah, bersyukur atas karunia, tidak tamak. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.